penyertaanmu di sepanjang malam tadi sehingga kami bisa bangun dan bisa mengikuti kebaktian live streaming sekolah ini. Tuhan, sebentar kami akan menatap firman-Mu, sebentar kami juga mulai ibadah, kiranya Kau berkati supaya kami siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan masuk ibadah ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 sampai 2, Aku gereja, kau ku gereja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sebagai hukum Taurat untuk anak-anak sekolah minggu pada minggu ini, yaitu dari titah yang ketujuh beserta maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup dan suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Taurat untuk kita pada minggu ini. Mari kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan lagu yang kedua dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara.
Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sebagai ayat bulanan untuk adik-adik kami, anak-anak kami sekolah minggu pada minggu ini, yaitu dari Amos 5 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu yang ketiga dengan judul Yesus Sayang Padaku, Kirim Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, baiklah, sekarang kita sudah sampai ke pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu ayat hukum Taurat kita terdapat di hukum Taurat yang ke-7. Nah, selanjutnya pengumuman yang kedua, ayat bulanan itu tertulis di Amos 5 ayat 24. Nah, pengumuman yang ketiga, kalian harusnya mengirimkan video hukum Taurat dan ayat bulanan
ke grup Facebook Sekolah Minggu GKP Air Kulim atau ke grup WhatsApp Anak Sekolah Minggu GKP Air Kulim. Nah, pemberitahuan ya, batas pengiriman video itu paling lama dikirim hari Selasa jam 12 malam. Diingat ya pengumumannya, jangan lupa. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengumpulan persembahan. Sebelumnya kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan karunia masih Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami supaya layak untuk menuju kemuliaan namamu. Dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, kami tadi sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, dan kami sudah mengumpulkan persembahan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati dan telinga kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Yang percaya sama-sama katakan amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Kita baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu sudah pernah dengar belum cerita tentang Petrus dan Kornelius? Ada yang sudah pernah dengar? Atau ada yang belum? Ini Kak Karlin ceritakan secara singkat ya. Nanti kalau adik-adik mau membaca secara detail, boleh dibaca dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Jadi pada suatu waktu
di suatu daerah namanya daerah Kaisarea ada seorang perwira Italia yang bernama Cornelius. Bapak Cornelius ini adalah orang yang sangat baik, sangat rajin beribadah. Kemudian dia juga rajin memberi sedekah. Lalu suatu hari malaikat Tuhan datang kepadanya. Lalu malaikat Tuhan katakan, Cornelius, Tuhan Allah sangat mengingat kebaikanmu. Tuhan Allah mengingat bagaimana kamu rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin memberi sedekah. Lalu malaikat Tuhan katakan, pergilah jemput seorang yang bernama Petrus di kota Yope. Kemudian setelah mengatakan itu malaikat Tuhan pergi. Lalu Bapak Cornelius menyuruh 3 orang tentaranya atau pasukannya untuk menjemput Bapak Petrus tadi di kota Yope. Sementara di kota Yope, Bapak Petrus yang tadi mau dijemput sama pasukan Bapak Cornelius, dia sedang berada di atap rumahnya. Dia hendak berdoa di atap rumahnya. Tapi ketika dia mau berdoa, dia merasa lapar, perutnya keroncongan. Tahulah kalau perut keroncongan kayak mana ya bunyinya. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang di hadapan Bapak Petrus tadi. Malaikat Tuhan datang dengan kain yang di atas langit. Di dalam kain itu ada dimasukkan beraneka jenis hewan. Ada banyak sekali hewan-hewan yang ada di atas kain, di dalam kain itu. Lalu malaikat Tuhan katakan, Petrus, silahkan ambil hewan-hewan ini, silahkan makan hewan ini. Kemudian Bapak Petrus katakan, aku tidak boleh memakan ini, aku tidak pernah memakannya, ini haram bagiku, kata Bapak Petrus tadi. Lalu malaikat Tuhan katakan, Petrus, apa yang Allah katakan halal, itu akan halal bagimu. Walaupun kamu mengatakan itu haram, tapi kalau Allah katakan itu halal, maka kamu boleh memakannya. Lalu sudah dikatakan seperti itu, Bapak Petrus belum mau mengambil hewan-hewan itu. Sampai akhirnya malaikat Tuhan 3 kali mengatakan itu. Petrus, apa yang Tuhan katakan halal, itu adalah halal bagimu. Walaupun itu haram bagimu, tapi karena Tuhan katakan halal, maka kamu boleh memakannya. Lalu setelah malaikat mengatakan itu 3 kali, akhirnya malaikatnya pergi. Setelah malaikat pergi, tiba-tiba datang lagi Roh Kudus di hadapan Bapak Petrus. Roh Kudus yang mengatakan, Petrus, turunlah ke bawah, ada orang-orang yang hendak menemuimu, kata Roh Kudus kepada Bapak Petrus tadi. Akhirnya Roh Kudus yang pergi dan Bapak Petrus yang turun. Dia turun ke rumah dan dia menemukan 3 orang pasukan Bapak Cornelius tadi. Lalu pasukan Bapak Cornelius tadi mengatakan kepada Petrus, Bapak Cornelius menyuruh kami untuk menjemputmu dan membawamu ke rumahnya. Lalu Bapak Petrus akhirnya menurut. Dia pun pergi bersama 3 orang pasukan tadi ke kemana? Ke Kaisarea. Mereka pergi sampai akhirnya mereka tiba di Kaisarea. Mereka tiba di rumah Bapak Cornelius dan Bapak Cornelius menyambutnya dengan sangat baik, dengan keluarganya di sana menyambut Bapak Petrus dengan penuh sukacita. Lalu Bapak Petrus bingung, Tuhan, kenapa ya? Kok Tuhan kasih malaikat, terus malaikatnya membawa hewan-hewan, berbagai jenis hewan. Lalu kenapa aku disuruh datang ke rumah Bapak Cornelius? Apa maksudnya ini Tuhan? Kata Bapak Petrus. Akhirnya Bapak Petrus berpikir. Aduh, apa ya maksud Tuhan ini? Sampai akhirnya Bapak Petrus tahu, dia mengerti bahwa ternyata Tuhan mau mengatakan, siapapun kita, dari manapun kita, bangsa apapun kita, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kenapa? Bapak Cornelius tadi adalah seorang yang bukan orang Yahudi, atau dia orang non-Yahudi. Sementara Bapak Petrus adalah orang Yahudi. Zaman dulu orang Yahudi tidak boleh dekat
dekat sama orang tidak Yahudi. Tidak boleh. Itu dilarang zaman dulu. Tapi Tuhan katakan, mau kamu orang Yahudi, mau kamu orang bukan Yahudi, kita semua sama di dalam Tuhan. Kenapa? Walaupun Bapak Cornelius tadi orang bukan Yahudi, tapi dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap rajin berdoa, rajin beribadah, sama seperti Bapak Petrus. Walaupun dia orang Yahudi, dia tetap percaya sama Tuhan, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu, untuk tema hari ini dikatakan Tuhan mengasihi aku dan kamu. Tuhan mengasihi kita semua, siapapun itu orangnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang, mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, mau dia orang Cina, mau dia orang Bugis, Ambon, atau orang manapun dia, berasal dari suku manapun dia, kita tetap harus mengasihi semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saja mengasihi semua orang. Coba, emangnya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk anak-anak kecil aja, untuk orang dewasa aja? Atau Tuhan Yesus mati di kayu salib hanya untuk orang Batak aja? Enggak kan? Tapi Tuhan mati di kayu salib menebus dosa-dosa semua umat manusia. Karena itu Tuhan katakan di firman Tuhan hari ini, kakak baca lagi ya, di ayat 34 dan 35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tuh, firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik kita semua untuk saling mengasihi ke siapapun orangnya. Jadi adik-adik sekarang jangan berteman hanya membeda-bedakan orang. Ah kak, aku malas berteman sama dia jelek kali, dia hitam kak, dia kucing, dia bau, dia pendek, dia gendut kak, aku gak mau, nanti aku diajakin sama teman-teman aku. Banyak yang seperti itu ya adik-adik sekolah minggu. Apakah itu boleh? Tidak. Tuhan katakan no, tidak ada membeda-bedakan orang, tapi mengasihi semua orang. Tapi mengasihi bukan hanya di mulut saja, tapi harus di tindakan. Gimana sih mengasihi dengan tindakan itu? Yuk, kakak ada sebuah cerita, adik-adik dengarkan ya ceritanya. Jadi di sebuah rumah terdiri dari seorang ibu dan 3 orang anak. Ya. Jadi pada saat itu mereka di rumah dan keadaan di rumah saat itu sedang hujan, hujannya sangat deras. Lalu si ibu tadi sedang menulis sebuah surat. Ibunya sedang sibuk menulis sebuah surat, sementara ketiga anaknya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lalu tiba-tiba anak yang pertama datang kepada ibunya. Dia katakan, "Ibu, aku mengasihimu," kata anak yang pertama. Lalu anak kedua gak mau kalah. Dia datang kepada ibunya, dia katakan, "Ibu, dari antara kami bertiga, akulah yang paling mengasihi ibu," kata anak nomor 2. Lalu anaknya yang terakhir bingung melihat kakak-kakaknya. Lah, mereka ngapain ya? Kira-kira seperti itu, bingung dia. Terus setelah kakaknya mengatakan itu, lalu anak ketiga, anak terakhir ini mendatangi ibunya dan dia langsung memeluk ibunya. Dia tidak ada katakan apa-apa, dia langsung memeluk ibunya. Setelah dipeluknya ibunya, dia kembali ke tempat dia semula. Lalu waktu terus berjalan dan akhirnya si ibu tadi sudah menyelesaikan suratnya. Ketika si ibu telah menyelesaikan menulis suratnya, dia memanggil ketiga anaknya. "Anak-anakku, sinilah. Ada yang hendak ibu sampaikan kepada kalian," kata ibunya tadi. Lalu ketiga anaknya datang dan ibunya mengatakan, "Anakku, surat ini harus disampaikan atau surat ini harus dikirimkan ke pos hari ini juga, karena ini sangat penting. Tolonglah, salah satu dari kalian tolong antarkan ini ke kantor pos," kata si ibu kepada anak-anaknya. Lalu dengan menggerutu anaknya yang pertama mengatakan, "Ibu, ini kan udah
dia menolak juga. Dia katakan seperti ini, "Bu, aku harus mengerjakan PR, ini harus dikumpulkan hari ini juga, sore ini, jadi aku nggak bisa, Bu," kata anaknya yang kedua. Lalu kira-kira anak yang ketiga apakah menolak juga? Anaknya yang ketiga tidak mengatakan apa-apa, lalu dia pergi ke belakang, dia mengambil mantel, lalu dia katakan kepada ibunya, "Ibu, sini suratnya, biar saya yang mengantarkan ke kantor pos." Lalu ibunya katakan, "Anakku, di sana sangat deras, nantilah, tunggu hujannya reda dulu." Tapi anaknya katakan, "Ibu, surat ini harus disampaikan hari ini juga. Biarlah aku saja yang pergi mengantarkannya ke kantor pos." Lalu anaknya pergi mengantarkan suratnya ke kantor pos. Kira-kira apa sih makna firman Tuhannya, Kak Karlin? Apa sih inti ceritanya tadi? Ada yang tahu? Seperti yang Kak bilang tadi, kalau kita mengasihi jangan cuma di bibir, jangan cuma di mulut saja, tetapi harus dilakukan. Sama seperti anak pertama dan anak kedua, dia mengatakan mengasihi ibunya, tapi dia tidak mau menolong ibunya. Tetapi seperti anak ketiga, dia mengasihi ibunya, dia memeluk ibunya, tetapi ketika disuruh dia mau melaksanakannya. Demikian juga adik-adik sekolah minggu saat ini. Kalau misalnya dikatakan, "Aku mengasihi ayahmu, aku mengasihi ibuku," tapi di rumah aja mamanya nyuruh dia, langsung merepet-merepet. "Nah, tolonglah dulu belikan mama ini garam, mama mau masak." Langsung dibilangnya, "Mama ini nggak boleh, aku sudah kerjain tugas nih." Langsung dia ngomong kayak gitu. Dia tetap menolaknya. Seperti itu kamu mengasihi? Tidak, ya kan? Tidak seperti itu. Tetapi mengasihi harus dilakukan. Siapapun itu orangnya, mau dia orang tua kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, apalagi kalau dia sedang kesusahan, kita harus tentu membantu menolongnya. Karena mengasihi berarti kita menolong, kita membantu dia. Jangan cuma mengatakan mengasihi tapi tidak kita tolong, ya kan? Misalnya di sekolah, teman-temannya lagi sibuk ngerjain latihan karena gurunya ngasih latihan nih. Kemudian teman sebangku dia ketinggalan pensil atau pena, dia minjem dong pensil, "Aku ketinggalan nih," kata temannya. Kemudian dia bilang, "Ih, apaan sih, masa ke sekolah nggak bawa apa-apa?" Katanya kayak gitu. Dia malah ngebiarin temennya sedang kesusahan, padahal dia tahu tugasnya mau dikumpul di hari itu juga. Itu baik nggak? Itu mengasihi nggak namanya? Tidak. Tapi mengasihi berarti kita menolong, membantu, kita menolong yang sedang kesusahan. Terlebih firman Tuhan hari ini dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan orang. Jangan beda-bedakan orang, jangan beda-bedakan teman. Siapapun itu, kita harus mengasihi mereka, kita harus menolong mereka. Karena Tuhan Yesus saja sudah mengasihi semua orang dikasihi Tuhan. Maka kita harus melakukan hal yang sama. Jadi, anak-anak sekolah minggu, anak-anak GKP Air Kulim harus bisa mengasihi sesama, tidak membeda-bedakan teman, tetapi saling menolong, mengingatkan, membantu, dan tetap saling mendoakan juga. Oke? Karena terlebih di situasi sekarang, pandemi saat ini, kita tetap harus mendoakan teman-teman kita yang mungkin kita sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman kita. Kita nggak tahu mana tuh teman kita ada yang sakit nih. Jadi kalau kita doakan kan supaya semua sehat-sehat selalu, tentu pada akhirnya nanti kita boleh bertemu dengan teman-teman kita dengan sukacita dan keadaan sehat lagi. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita anak-anak sekolah minggu, bukan hanya anak sekolah minggu tapi guru-gurunya juga dan semua untuk mau mengasihi semua orang seperti Bapak Petrus tadi yang mengasihi Bapak Cornelius.
Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajari kami anak-anak Tuhan untuk mengasihi semua orang. Tidak membeda-bedakan orang, siapapun dia Tuhan, mau dia orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami, atau orang yang tidak kami kenal, tetapi ketika mereka membutuhkan pertolongan, biarlah kami anak-anak-Mu mau menolong mereka. Oh Tuhan yang mengajari setiap anak-anak sekolah minggu di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka agar boleh bertumbuh, berkembang di dalam takut akan Tuhan. Dimanapun mereka Tuhan, Engkau yang menyertai, memberkati setiap studi mereka. Biarlah roh hikmat kepintaran yang daripada Tuhan Kau berikan kepada anak-anak-Mu agar mereka boleh Tuhan mampukan menyelesaikan sekolahnya dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti boleh bersuka cita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada, sertai mereka selalu tetap Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita supaya kami boleh tetap setia mengasihi, menghormati, dan menyayangi orang tua kami juga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua sesama manusia. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak. Untuk itu kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus cinta semua anak. Sama-sama kita ikuti ya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
Shalom untuk kita semua. Amin. Selamat sehat. Salam sehat.